Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang di GKI Ngurah. Selamat mengikuti ibadah minggu. Segenap majelis dan jemaat GKI Ngurah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Cipta Dana pada kebaktian umum hari ini. Bapak Ibu, ini warta minggu ini permohonan dukungan dana untuk pembelian mixer GKI Ngurah sehubungan dengan semakin menuanya peralatan dan perlengkapan sound system gereja GKI Ngurah, terutama dalam pelayanan di masa pandemi, maka mulai dirasakan adanya sebuah kebutuhan untuk memperbarui peralatan dan perlengkapan sound system yang mumpuni. Oleh karena itu, Majelis Jemaat GKI Ngurah memohon kesediaan dari Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat, dan simpatisan GKI Ngurah untuk membantu berpartisipasi dalam bentuk dukungan dana guna pembelian mixer gereja. Bantuan dari Bapak Ibu dapat diserahkan langsung kepada Bendahara Yohana Liati atau dimasukkan kotak persembahan yang di depan, yang dimasukkan amplop dan dituliskan persembahan mixer, atau transfer ke rekening GKI Ngurah atas nama Budiwati. Kami percaya bahwa segala usaha kita untuk memperti kepentingan sarana peribadahan kepada Tuhan akan menjadi berkat yang akan kembali kepada mereka yang mendukung baik dana dan doa. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu untuk dukungan ini. Dan bulan keluarga Bapak Ibu akan dilaksanakan tanggal 4 Oktober sampai dengan 25 Oktober. Mohon perhatian segenap jemaat. Dan marilah kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah minggu ini. Dengan menyanyikan nyanyian PKJ 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan percaya bahwa pertolongan ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beserta dengan saudara dan beserta saudara juga. Silakan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia pada dasarnya senang jika dihargai atau dipuji oleh rekan-rekan di sekitarnya. Tetapi tidak suka jika disalahkan jika terjadi sebuah permasalahan. Sehingga tidak jarang orang itu mempunyai kecenderungan untuk segera menyalahkan pihak lain sebelum ia disalahkan. Jika benar demikian, bagaimanakah umat Kristen harus bersikap dan bertindak? Mari kita bernyanyi dari NKB 111 baitnya yang keempat, Gereja Bagai Bahtera. Mari kita mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk mengakui dosa secara pribadi, dan nanti saya akan menutupnya dengan doa. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami sungguh adalah manusia yang berdosa. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak hati kami dan melupakan apa yang menjadi firman serta perintah-Mu. Kami menuruti apa yang menjadi ego pribadi kami. Kami menuruti apa yang menjadi hasrat-hasrat duniawi kami. Dan kami melupakan Engkau, Sang Penguasa dan memberi kehidupan kepada kami manusia yang fana. Ampunilah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami kembali supaya kami bisa datang ke hadapan. Kami mohon cinta kasih dan pengampunan yang sungguh suci dan kudus. Biarlah Engkau mau menjamah dan memegang tangan kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon cinta pengampunan Tuhan. Amin. PKJ 37, bila kurendeng dosaku. Ya
dapat bangkit berdiri, Tuhan telah mengampuni segala kesalahan kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Allah, di sini kami datang untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu itu bagaikan air yang mengalir dan juga mengatasi kehausan kami. Kami yang selalu membutuhkan perkataan-Mu sebagai penunjuk jalan kami. Ketika kami merasakan kebingungan akan banyaknya arah, banyaknya jalan yang membuat kami terkadang bingung ya Tuhan. Tetapi firman-Mu itu ya juga yang akan menolong kami. Sehingga kami tahu apa yang menjadi arah tujuan kami yang sejati. Tuhan, kami melihat bahwa kami merindukan Engkau di dalam hidup. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon hikmat-Mu kepada kami semua saat ini. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan pengetahuan akan-Mu ya Tuhan. Supaya iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua yang sekarang ini. Kiranya Engkau membuka mata, hati, dan telinga kami. Supaya firman-Mu ini bisa nyata. Dan kami mampu lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya firman Allah yang sejati. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 23 hingga 32. Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 23 hingga 32. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu,
Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita mengatakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita mengatakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Lalu jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, yang melakukannya, memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari terakhir ini ada sebuah permainan video game yang cukup viral dan terkenal di kalangan anak muda yang berjudul Among Us. Nah, inti dari permainan Among Us ini sebenarnya cukup sederhana. Bahwa ada 10 orang yang terjebak dalam sebuah pesawat luar angkasa. Lalu ternyata di antara 10 orang tersebut ada 2 orang yang bertugas untuk menyabotase pesawat luar angkasa tersebut dan membunuh semua anggota yang lain dengan diam-diam. Nah, ketika tubuh pemain yang lain itu ditemukan begitu ya karena dibunuh, maka mereka semua akan menggelar sebuah rapat mendadak. Dan dalam rapat tersebut mereka berusaha untuk menebak dan memvoting siapa yang kira-kira telah membunuh pemain tersebut. Dan menariknya Bapak Ibu, dalam rapat ini akan keluar banyak tuduhan, banyak sangkaan, banyak hal-hal yang mengatakan bahwa kamu pelakunya, bukan aku tapi dia. Enggak, aku di sini tadi, orang itu yang membunuh dan lain-lain. Permainan ini sangat populer Bapak Ibu di kalangan anak muda. Karena tidak hanya menyenangkan, bisa menyalahkan teman sendiri begitu ya. Tentu dengan bercanda begitu ya. Tetapi sebenarnya juga mencerminkan sisi gelap dari hati manusia. Yaitu bagaimana seseorang bisa dengan segera menyalahkan orang lain atas segala permasalahan yang sedang dialami. Berpikir bahwa jangan sampai saya yang disalahkan. Lebih baik orang lain aja yang disalahkan.
Jangan sampai saya terlihat buruk di mata orang. Biar orang lain saja yang menanggung akibatnya. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu gitu ya. Memang sengaja saya ingin menghancurkan masa depan, reputasi atau nama baik orang yang saya tuduhkan. Orang yang saya tidak sukai. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini akan menolong kita untuk memahami bagaimana mentalitas menyalahkan muncul dalam orang-orang. Terutama di dalam Alkitab dan juga di dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini. Dan bagaimana kita sebagai murid Tuhan menghadapi hal tersebut. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang adanya sebuah kemarahan yang luar biasa yang muncul dalam diri para ahli Taurat, para ahli agama dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus. Hal ini terjadi karena mereka melihat berani-beraninya Yesus datang ke bait Allah, lalu mereka mengajar orang banyak dan orang-orang mendengarkan Yesus. Dan orang-orang ini melihat bahwa Yesus ini mengajar dengan penuh kuasa. Serta banyak melakukan mujizat dan menyembuhkan orang sakit. Yang buta dapat melihat. Yang lumpuh berjalan. Yang tuli mendengar dan lain-lain. Hal ini tentu merusak kepercayaan dan kredibilitas para pemuka agama dan tua-tua bangsa Yahudi sebagai pemimpin spiritual di tengah masyarakat. Karena seharusnya mereka lah yang didengar dan diperhatikan dalam bait Allah, bukan Yesus. Mereka iri akan Yesus dan berusaha untuk menjatuhkan Yesus di hadapan orang banyak. Maka dengan caranya mereka bertanya kepada Yesus bahwa dengan dari kuasa manakah Yesus bisa mengajar orang banyak dan melakukan banyak mujizat. Dan siapakah yang memberikan kuasa tersebut kepada Yesus. Bapak Ibu, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang tidak sopan. Tetapi mereka harus mengatakan sesuatu untuk menutupi kedegilan dan kekerasan hati mereka. Di saat yang bersamaan mereka juga ingin menunjukkan dan menegaskan serta menyombongkan hati mereka bahwa sebenarnya mereka lah yang sesungguhnya berhak untuk mengajar dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bukan Yesus. Bagi mereka Yesus tidak punya wewenang apapun. Yesus tidak punya kuasa apapun dan tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Mereka menginginkan juga agar alih-alih orang itu mendengarkan apa yang menjadi perkataan Yesus. Mereka mengharapkan agar orang-orang berpikir, siapa ya Yesus ini? Kenapa dia bisa mengajar? Anak siapa dia? Apa asal usulnya? Tetapi apa jawab Yesus? Ia balik bertanya kepada para pemuka agama ini dengan sebuah pertanyaan. Bahwa dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Di sini kita perlu memperhatikan bahwa Yohanes memang mengajar seperti Yesus. Tetapi Yohanes tidak melakukan mukjizat. Yohanes tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dalam artian tidak menyembuhkan orang sakit. Tidak melakukan hal-hal yang sungguh luar biasa seperti Yesus lakukan. Dan para pemuka agama ini merasa kebingungan. Jika mereka menjawab, jika Yohanes mendapatkan kuasa dari sorga, maka secara tidak langsung mereka juga mengakui bahwa Yesus juga mendapatkan kuasa dari sorga. Karena Yesus mampu melakukan hal yang lebih dari Yohanes. Tetapi kalau mereka menjawab bahwa Yohanes itu mendapatkan kuasa dari manusia, mereka takut kepada orang banyak. Karena orang-orang pada saat itu menganggap bahwa Yohanes sebagai seorang nabi. Mereka takut disalahkan. Maka mereka kemudian tidak berani untuk menjawab Yesus. Mereka tidak bisa menjawab.
Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat mentalitas manusia yang sungguh sangat lemah. Mereka menyerang orang lain demi menutupi kelemahan hati mereka. Mereka merasa bahwa diri mereka itu baru bisa tinggi kalau mereka itu menginjak orang lain, merendahkan orang lain dan berhasil menjatuhkan mereka. Tetapi ketika situasi dibalikkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan umat Allah jangan sampai jatuh dalam posisi ini. Mempertanyakan kemampuan dan berbicara buruk tentang orang lain yang kebetulan mungkin orangnya adalah orang baik dan melakukan hal-hal yang baik pula. Tidak suka kalau ada orang yang lebih baik daripada kita dan berusaha menjatuhkannya agar dirinya kelihatan lebih baik. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting sekali untuk kita pahami dan kita ingat terus. Kemudian Yesus setelah mendengar jawaban dari para pemuka agama, Yesus kemudian menceritakan sebuah perumpamaan yang sederhana tetapi kemudian mengingatkan kita kembali dan sangat menusuk bagi para pemuka agama Yahudi pada saat itu. Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua orang anak. Adalah seorang ayah yang menyuruh anak laki-lakinya yang pertama, yang sulung, untuk bekerja di dalam kebun anggur. Sang anak sulung berkata, "Ya Bapak." Dengan tegas mengatakan, "Ya." Tapi kemudian pada akhirnya dia tidak pergi. Lalu sang ayah kemudian menyuruh kepada anak keduanya untuk pergi ke kebun anggur dan bekerja. Sang anak dengan mengatakan, "Tidak, aku tidak mau." Tetapi kemudian sang anak merasa menyesal. Akhirnya dia pergi juga untuk bekerja di kebun anggur. Nah, perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa manusia itu mudah sekali menilai dan menghakimi dan menyalahkan seseorang berdasarkan apa yang mereka lihat. Dan hal ini sangat telak mengenai para pemuka agama Yahudi pada saat itu. Para pemuka agama Yahudi pada zaman Yesus kelihatan sangat baik. Dalam mulutnya seperti anak sulung mereka mengatakan, "Ya Bapa, aku percaya kepada Tuhan, aku melaksanakan perintah Tuhan, aku membaca Taurat Tuhan." Tetapi pada endingnya, pada prosesnya mereka tidak melakukan hal tersebut. Mereka menganggap rendah orang-orang yang mereka anggap berdosa. Seperti para pemungut cukai, orang-orang yang non-Yahudi, perempuan-perempuan yang kedapatan berzina, dan lain-lain. Mereka menyalahkan orang-orang ini karena merasa bahwa orang-orang seperti ini nih yang menjadi duri dalam daging istilahnya. Yang membuat umat Yahudi ini merasakan penderitaan, dijajah, dihukum oleh Tuhan karena orang-orang seperti ini. Coba kalau semuanya seperti saya, seperti pemuka agama Yahudi gitu. Pasti bangsa Israel, umat Yahudi akan merasakan pembebasan dari Tuhan. Itu yang di pikiran pemuka agama. Di saat yang bersamaan di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa mereka senang sekali meninggikan diri mereka. Sombong dan angkuh. Menjadikan kegiatan beragama sebagai ajang untuk menonjolkan diri. Mereka hafal setiap kata, setiap koma, setiap titik dalam hukum Taurat. Tetapi mereka lupa untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mereka gemar untuk melanggarnya. Mereka lupa bahwa mereka juga adalah manusia yang terbatas dan berdosa. Tetapi kedegilan hati mereka membutakan mata hati serta perasaan mereka. Tapi kita lihat sang anak kedua menjawab, "Aku tidak mau." Enggak. Tapi pada prosesnya mereka mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini melambangkan orang-orang berdosa, tetapi dalam prosesnya mereka mau untuk datang kepada Tuhan. Mencerminkan kita semua, orang-orang manusia. Ketika mengakui segala kebersalahan kita di hadapan Tuhan,
dan mau datang kepadanya, disitulah Tuhan itu menerima orang-orang tersebut. Menghargai daripada orang-orang yang kelihatannya baik di muka, di dalam penampilan. Tetapi ternyata buruk sekali di dalam kata dan perbuatan, juga di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang ini banyak manusia yang melakukan persis seperti para pemuka agama Yahudi. Orang-orang yang dengan angkuh menyalahkan orang lain berdasarkan apa yang kelihatan dari mata mereka. Contohnya saja, bukankah banyak kita bisa menemukan kasus-kasus gitu ya, pelecehan seksual misalkan. Di mana alih-alih pelaku pelecehan seksual yang disalahkan atau dihukum, sang korban yang kemudian justru ditekan dan disalahkan karena dianggap memancing dan menggoda. Menyalahkan apa yang kelihatan. Menyalahkan yang lemah dan sepertinya mudah ditekan. Menyalahkan orang-orang yang kemudian mempunyai masa lalu kelam. Padahal mungkin sekarang sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Menyebarkan kabar yang tidak benar karena merasa iri hati dan dengki kepada mereka yang berhasil dengan sukses. Membicarakan, bergosip. Kayaknya si dia itu dulu orangnya gak berhasil, orangnya kayak gini deh. Mungkin Bapak Ibu nonton video di YouTube Tilik tuh ya, Bu Tejo. Itu contoh bagaimana manusia itu mudah sekali melihat apa yang kelihatan. Melihat itu kok si dia ini, saya lupa nama tokohnya. Dia dulu kan miskin, tapi pendidikan cuma SMA, sekarang punya motor, punya mobil, rumahnya bagus, pasti dia main apa gitu. Membicarakan apa yang kelihatan. Lihat itu bajunya seperti itu, pasti dia simpenan dari siapa-siapa. Wah, apa yang terlihat? Dan ini adalah sebuah godaan besar bagi manusia. Bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Menyalahkan orang lain supaya dirinya terlihat lebih baik. Mentalitas menyalahkan. Iri hati, dengki, tidak suka melihat orang terlihat baik. Perbuatan-perbuatan ini adalah hal yang munafik. Dan Tuhan itu membenci kemunafikan. Janganlah kita seperti para pemuka agama Yahudi yang sangat cepat menyalahkan pihak lain agar merasa diri lebih baik. Itu adalah perbuatan dosa dan Tuhan membenci perbuatan hal tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Sebagai umat Tuhan, langkah pertama yang jelas kita harus lakukan adalah hentikan mentalitas untuk menyalahkan orang lain jika ada sebuah permasalahan di hadapan kita. Jangan menyalahkan supaya kita terlihat lebih baik. Perbuatan orang munafik dan kita sebagai umat Tuhan tidak boleh berbuat hal tersebut. Mulai dari sekarang untuk terus mencoba merendahkan dan berbesar hati untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Dan mengakui kalau saya salah atau kita salah, akui bahwa ya saya salah. Jangan menyalahkan orang lain. Bukan saya, ini bukan gara-gara saya, ini gara-gara dia. Gara-gara kamu, gara-gara engkau, gara-gara semua orang, saya yang benar. Dan lain-lain. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah marilah kita mengerjakan keselamatan kita. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dari Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 12 dan 13.
Surat Filipi pasalnya yang kedua ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa mengerjakan keselamatan, bukan berarti keselamatan ini merupakan hasil usaha manusia. Tetapi keselamatan tetaplah merupakan anugerah yang berasal daripada Tuhan. Di saat yang bersamaan keselamatan juga harus dikerjakan dan dipelihara. Yaitu dengan terus berkarya sebagai umatnya di dalam dunia. Harus jujur, harus rendah hati. Mau dikoreksi dan dikritik kalau kita memang melakukan kesalahan. Menerima juga kalau ada orang yang berbuat salah. Mau mengampuni mereka yang melukai kita. Memaafkan mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Dan keluarga kita. Apalagi Bapak Ibu di masa pandemi ini mungkin banyak tindakan-tindakan orang. Bahkan mungkin keluarga sendiri. Yang membuat marah. Membuat kesal. Membuat sakit hati. Tetapi di sini umat Tuhan diajak untuk mengerjakan keselamatan. Tidak langsung menyalahkan. Tetapi mau memaafkan. Mau mengevaluasi diri, mungkin saya juga salah. Saya juga lemah. Saya juga terbatas. Di saat yang bersamaan terus mau membaca firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Ketika saya dan keluarga saya mengalami permasalahan. Apa firman-Nya? Apa yang harus saya dan keluarga saya lakukan? Merenungkan terus. Rajin beribadah. Membaca Alkitab. Ini yang dimaksud adalah mengerjakan keselamatan. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal-hal ini akan jauh lebih bermakna daripada kita menghabiskan tenaga kita untuk menyalahkan dan mencari kesalahan orang di sekitar kita. Hal tersebut sama sekali tidak mengubah keadaan. Dan justru memperkeruh masalah. Tapi ketika kita mau bekerja sama, mau mengalahkan ego kita, ini menjadi langkah pertama kita untuk hidup yang berkenan di mata Tuhan dan mengerjakan keselamatan yang ada di dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya saya mengajak kita semua untuk terus mau berkarya di dalam dunia dan di dalam sesama kita. Tidak mudah marah, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Itu bukanlah sikap umat Tuhan yang dewasa. Namun hendaklah kita mau mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga setiap orang yang melihat, mendengar, dan mengalami apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari menjadi percaya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita yang sejati. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Bersama seluruh jemaat umat Tuhan di seluruh dunia, kita akan menggerakkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita mengaku iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Kami mudah menyalahkan orang lain demi memuaskan ego kami.
Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak memiliki hal tersebut dan tidak tergoda untuk melakukannya. Tapi justru kami mau melakukan dan mengerjakan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan terus mau memaafkan, dengan terus mau menerima orang yang bersalah, serta mau mengevaluasi diri kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk kami semua. Di tengah pandemi ini ya Tuhan, kami memohon pertolongan tangan Tuhan. Hal ini tidaklah mudah Tuhan, ketika banyak sekali kecemasan, banyak sekali hal-hal yang membuat kami takut akan masa depan kami, untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami. Membuat kami takut ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ketakutan kami, kecemasan, kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memeluk kami dengan kuat, sehingga kami pun bisa terus berjalan menuju masa depan yang telah Engkau berikan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu GKI Gurah yang terus berjuang di dalam dunia ini untuk mengabarkan kasih serta kabar keselamatan bagi mereka yang membutuhkan dan belum mendengar. Tuhan, berkatilah para pengerja, para majelis. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Budi Bunarto, untuk Pak Gideon yang bekerja dengan begitu kuat dan keras di dalam melayani umat-Mu, terutama di dalam GKI Gurah ini. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan, berikanlah hati yang riang gembira untuk terus melayani Tuhan dan sesama manusia. Kami berdoa untuk setiap majelis jemaat Tuhan yang telah Engkau pakai dan Engkau pilih untuk melayani umat Tuhan dan Engkau di dalam gereja-Mu ini. Berikanlah kepada mereka juga kebahagiaan serta hati yang riang gembira untuk terus melayani Engkau. Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang telah Engkau pilih dan Engkau teguhkan sendiri di dalam nama-Mu. Biarlah mereka bisa terus menjalankan tugas mereka dengan baik. Tuhan, berkatilah keluarga mereka, berkatilah usaha mereka, berkatilah kami semua Tuhan yang melayani di tempat ini, yang datang ke tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan, yang memuji Engkau. Biarlah semua hal yang kami lakukan di dalam pekerjaan kami, kehidupan kami bisa berhasil dan mendatangkan berkat bagi kami, keluarga kami, dan juga orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit, untuk saudara-saudara kami, untuk Ibu Muntiana, untuk Pak Dayat, dan juga untuk orang-orang lain Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan tolong, Engkau jamahkan. Kami juga berdoa untuk adik Ibu Tutut, Bu Ambar yang juga sedang dirawat di rumah sakit dan harus mengalami darah setiap beberapa kali dalam seminggu. Tuhan tolong ibu ini, Ibu Ambar, supaya ia mendapatkan kekuatan, mendapatkan hal-hal yang berasal daripada Tuhan sehingga ia sembuh seperti sedia kala. Berkatilah Ibu Tutut yang merawat, berkatilah keluarga. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong orang-orang yang beriman dan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi ini, biarlah segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Bisa Engkau pulihkan bangsa dan negara, bahkan dunia ini. Sehingga nanti kami bisa melanjutkan kegiatan kami dengan normal dan terus melayani Tuhan juga di gereja dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah para dokter dan suster relawan yang telah Engkau tunjuk dan pakai, biarlah mereka terus diberikan kekuatan. Berkatilah keluarga mereka, diberikanlah mereka sebuah penghiburan. Biarlah mereka bisa merelakan orang-orang yang mereka kasihi untuk terus berjuang dan dipakai untuk melawan pandemi ini. Tuhan, masih banyak sekali ingin kami doakan kehidupan kami, kesulitan, pergumulan kami. Tapi kami mau serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Inilah kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Marilah kita haturkan persembahan kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarkanlah sabda Tuhan yang melandasi persembahan kita dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita akan pujikan dari NKB 134 ayat yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku atas pemberian hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan kami mengembalikan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan ini. Dan Tuhan Yesus juga memberkati bagi setiap pengelola supaya mereka juga bisa dengan bijak mengelola keuangan yang sudah Tuhan percayakan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 204 di dunia yang penuh cemar. Antara sesama
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Jangan lupa setiap Kamis ada persekutuan doa lewat Zoom. Mari Bapak Ibu bisa mengikutinya. Juga hari Sabtu itu ada acara KPR. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Itu saja. Dan ada sekolah minggu. Mohon Bapak Ibu dukungannya untuk anak-anak bisa menyimak di sekolah minggu di online. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.